Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Raihan Bintang Wicaksono, Zakir Sekolah Purwakaruna, Alvina Purwakesenda, Firly Destiani, Mutiara Putri Anandra, Insinyur Wijaya Wijaya. Bintu Apriyani. Kami akan menampilkan film pendek yang berjudul Kartini. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini, sosok pahlawan emansipasi wanita yang telah berhasil memperjuangkan hak yang kini didapatkan oleh para wanita Indonesia, di mana para wanita Indonesia kini dapat mengenyam pendidikan yang setara dengan kaum lelaki. Berbeda dengan saat terdahulu, di mana kaum wanita hanya bisa menggantungkan nasibnya pada adat istiadat setempat. Seperti halnya Raden Ajeng Kartini yang hanya bisa mengenyam pendidikan dasar, dan itu pun tidak sampai tuntas. Terkisahlah pada tahun 1891, Raden Ajeng Kartini harus mengakhiri masa belajar bersama kawan-kawannya di sekolah, yang kemudian harus menerima pinangan dari seorang bangsawan asal Rembang. Kartini, kemarilah nak. Kartini, Kartini. Ayah dipanggilku, ada apa? Kartini, aku ingin bicara denganmu. Bicaralah ayah, aku akan mendengarkan. Kartini, 2 hari yang lalu, Raden Arsyihi datang kepadaku. Dia mengutarakan keinginannya untuk meminangmu. Minangku ayah, di usiaku yang semulia ini. Tidak ayah, aku tidak mau. Nak, sudah waktunya kau menikah. Terimalah pinangan si Raden Arsyihi. Dia adalah seorang bangsawan Rembang. Bersamanya hidupmu akan dicukupi. Ini bukan masalah kecukupan hidupku ayah, tapi ini masa depanku. Masa depanmu sudah berada di depan mata. Setelah menikah nanti, itulah masa depanmu. Tidak ayah, bukan itu yang aku maksud. Aku tahu ayah, menikah berarti memberhentikan sekolahku dan aku tidak menginginkannya. Aku ingin tetap bersekolah ayah. Kartini, Ayah, jangan paksa aku. jangan mencoba membentak lagi Kartini. Ayah, aku hanya ingin bersekolah. Aku tidak ingin dinikahi terlebih dahulu. Ini adalah adat istiadat Kartini. Setelah dipingit, kini tibalah saatnya untuk kau menikah. Aku mengerti ayah, tapi setelah menikah hidupku tidak lagi sama. Aku ingin menjadi wanita yang berpendidikan. Untuk kali ini saja izinkan aku untuk sekolah seperti mereka. Aku mohon ayah. Tidak, aku adalah ayahmu. Berhak menentukan masa depanmu. Kau tidak perlu meneruskan sekolahmu itu. Bisa menulis dan membaca itu pun sudah cukup. Kau akan tetap menikah. Ayah. Kartini berjalan dan terus berjalan, mencari tempat untuknya mencurahkan kepedihan. Di dalam benaknya hanya terpikirkan sosok para sahabatnya yang kerap dengan setia mendengarkan keluh dan kesahnya. Di lain sisi, Rosa Abendanon baru saja menerima sebuah surat dari Kartini, dan ia pun membacanya. Rosa, Kartini. Apakah datang bersama Stella dan Vanka? Mana mereka? Tidak, Kartini. Mengapa? Apa mereka sakit? Atau mereka pergi bersama? Tidak, Kartini. Aku dan Stella Vanka akan pergi ke Belanda. Kita akan melakukan pendidikan yang lebih tinggi di sana. Rosa, jangan katakan kau akan meninggalkanku. Aku mengerti, kau pasti akan membawaku bersama mereka. Maafkan kami Kartini, tapi kami memang harus meninggalkan kami tahu ayahmu tidak akan mengizinkan pergi ke Belanda. Kartini, aku tahu berat batinmu, tapi terimalah Kartini karena ini adalah adat istiadatku.
Jadi Rosa kau tak akan memperdulikanku lagi. Bukan itu kami ini, tapi ini adalah pernikahan dari ayahmu. Dan kau pun pasti mengerti bagaimana sikap ayahmu. Rosa, bawalah aku bersamamu agar aku bisa tetap bersekolah. Dan aku pun tak akan menerima pinangan dari bangsawan Rembang itu. Maafkan aku Kak Tini karena aku tidak bisa melakukannya dan sekaranglah waktunya aku untuk pergi ke Tini. Tapi Rosa, Kepedihannya kini benar-benar tak terungkapkan. Masa sekolahnya harus terhenti dan dengan tiba-tiba para sahabatnya meninggalkan Kartini. Di dalam hati Kartini masih tersimpan secercah harapan untuk belajar. Hari-harinya ia isi dengan menulis surat kepada tuan dan nyonganya Ambendanon yang merupakan orang tua dari sahabatnya. Mereka telah seperti orang tua Kartini. Kartini terus bercerita tentang kehidupannya yang tak lagi bersekolah itu. Hingga Tuan Ambendanon pun memberikan beasiswa kedokteran kepadanya. ayah. Ada apa nak? Apa yang membuatmu senang seperti itu? Ayah, aku mendapatkan beasiswa kedokteran di Belanda. Berhari-hari aku menulis dan berkirim surat tentang pendidikanku. Ayah, dan hari ini aku mendapatkan beasiswa untuk belajar di Belanda. Dari mana kamu mendapatkannya? Dari Tuan Ambendanon. Dia adalah ayah dari sahabatku. Ayah izinkan aku untuk pergi ke Belanda. Tidak lah, pendidikan itu memang penting. Apalagi dengan kebaikan seseorang itu, ayah mengingat kau tak akan merepotkan. Tapi kali ini, untuk seorang wanita tak perlu untuk pendidikan yang lebih tinggi. Ayah bilang ingin berlebihan. Apa maksud ayah? Aku ingin bersekolah, ayah. Sudahlah. Perintahku tetap sama dan tidak bisa kau mengubah hati ini. Raden Arusini telah datang dan bermaksud untuk menemuimu. Kemarilah Raden, bicara dengan Kartini. Akan aku tinggalkan kalian berdua. Ayah. Kartini, bisakah aku meminta waktu sebentar? Jika tidak pun, aku tahu kau akan meminta waktuku sebagian. Kartini, tentunya aku telah mendengar ini dari ayahku bahwa aku ingin mengenalmu. Berhenti membicarakan apa yang telah kau ketahui, Raden. Bukankah kau pun telah tahu untuk berbicara tentang hal meminangku? Hanya perlu mengutarakan pada ayahku, sedangkan ayahku pun tak meminta keadilan padaku. Mungkin yang kau katakan itu memang benar Kartini, tapi perlu kau ketahui, aku memilihmu karena aku mencintaimu. Cinta? Kau bilang sebuah hasrat untuk memiliki adalah cinta. Sederhana sekali perkataanmu itu, Raden. Tapi memang itulah yang aku rasakan hati. Itulah bedanya cinta yang kau miliki dengan cinta yang ada pada diriku, Raden. Aku tak mengerti maksud perkataanmu itu. Berbicara tentang cinta dalam diri ini pun tersimpan sebuah cinta, Raden. Namun cinta yang kupunya bukanlah cinta seperti yang kau anggap. Cinta ini bukanlah sekedar ingin memiliki. Cinta yang kusimpan sejak lama adalah cinta yang kutuju pada mereka, pada kaum wanita. Kartini, apa maksudmu? Benar-benar Raden, jawab dahulu. Jika kau memiliki cinta pada seseorang, apa yang akan kau lakukan untuk memperjuangkan? tentu saja akan kuperjuangkan cintaku Kartini. Begitu pula cinta ini, Raden. Aku ingin memperjuangkan cintaku. Aku ingin memerdekakan kaumku dari kebodohan. Dan untuk itu tentunya aku harus berpendidikan, Raden. Iya, nanti Kartini. Tapi bagaimana dengan ayahmu? Bukankah dia ingin agar kau menikah? Dan aku pun menginginkan agar kau menikah denganku. Ayahku menikahkanku karena kau yang menginginkanku. Raden, ini semua ada pada dirimu. Jadi kau ingin agar aku membatalkan pernikahanmu? Tentu, Raden, memang itu yang aku inginkan.
Aku ingin tetap bersekolah dan cara satu-satunya yang aku dapat bersekolah adalah menolak pinangan itu. Lalu bagaimana dengan cintaku Kartini? Tak pantaskah aku merasakan cinta ini tak adil Kartini? Biarkan aku memperjuangkan cintaku ini. Aku berjanji akan berbicara pada ayahmu tentang keinginanmu untuk bersekolah. Lalu bagaimana jika ayahku melarangku untuk bersekolah? Baiklah, jika ayahmu tetap melarang, aku akan tetap mengikuti cita-citamu. Itu akan kudirikan sekolah sebagai tempat untukmu belajar dan mengajar. Apakah ini cukup untuk meyakinkanku, Raden? Iya, Kartini, kau bisa memegang janjiku. Jika nanti aku menginginkannya, kau tidak melakukan apapun yang kau mau. Jika memang benar ucapanmu itu, akan kupercayai kata-katamu dan akan menerima pinangan darimu, Raden. Terima kasih, Kartini. Aku yang memang harus berterima kasih atas kebaikanmu, Raden. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kartini. Aku akan pergi menemui ayah sekarang juga. Menjadikan syukur padamu Tuhan tentang apa rencanamu. Tapi dengan kehendakku, aku akan kembali mengenyam pendidikan yang sebelum ditinggalkan. Aku berjanji, aku akan memperjuangkan harkat kaumku. Akan kuperjuangkan pendidikanku bersama kaum wanita. Akan kuhadapkan hakku bersama mereka dan akan kuubah dunia ini menjadi lebih baik lagi. Pada 12 November 1903, saat usianya 24 tahun, Kartini kemudian dinikahkan dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singkih Jojo Adiningrat. Keinginan Kartini terus memperjuangkan pendidikan untuk kaum wanita terus menggebu. Kartini meminta izin pada suaminya untuk membuka sekolah bagi kaum wanita, dan suaminya pun mendukung. Kalau aku membuat sekolah wanita di sini, bagaimana, Kang Mas? Tidak apa-apa, itu keinginan yang bagus. Aku setuju saja. Terima kasih, Kang Mas. Berkat izin dan dukungan suaminya, Kartini mulai merintis sekolah yang ia inginkan. Ia mulai dengan mengumpulkan teman-teman wanitanya untuk diajarkan tulis-menulis dan ilmu pengetahuan lainnya. Bagaimana, sudah mengerti? Sudah, terima kasih ya Mbak. Ya wes, aku pulang kemana sudah sore. Baik Pak, besok kita belajar lagi ya Mbak. Iya Mbak. Sekian penampilan dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.